Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Hasan Muslihat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya ingin membuat video learning journal yang ke-11 nampaknya ya teman-teman semua ya. Seperti yang sudah-sudah pada kesempatan kali ini tujuan saya membuat video ini yaitu ingin membuat video learning journal yang ke-11 teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini, pada hari ini, nampaknya saya akan mengulas atau mereview kembali penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 kemarin mengenai membangun liputan berita dan artikel media massa yang terstruktur dan tajam. Nah, teman-teman, sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah stay dan juga sering menonton video learning jurnal saya hingga video learning journal saya yang ke-11. Nah, tanpa panjang kalam teman-teman semua, mari kita ulas atau mereview kembali materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2, yaitu kelompok saya sendiri. Nah, pada Selasa kemarin, tepatnya pada tanggal 17 Mei 2025, itu kelompok saya sudah memaparkan materi terkait membangun liputan berita dan artikel media massa yang terstruktur dan tajam. Nah, di situ mereka menjelaskan bahwa pada materi tersebut itu menjelaskan terkait TOR dalam peliputan berita, teman-teman. Nah, perkembangan seperti yang teman-teman ketahui mengenai perkembangan teknologi komunikasi yang telah menjadi pola komunikasi dan mempercepat penyebaran informasi termasuk dalam industri media massa, teman-teman semua. Nah, untuk mempermudah berita tersebut, maka diadakannya TOR, teman-teman. TOR ini yaitu term of reference. Nah, fungsi daripada TOR sendiri itu untuk penyusunan berita, teman-teman. Baik dalam peliputan berita atau penyuntingan berita, TOR ini berfungsi sebagai panduan penyusunan atau panduan berita, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke dalam proses-proses atau prosedur dalam penyusunan berita. Nah, yang ada beberapa prosedur TOR dalam penyusunan berita atau peliputan berita, teman-teman semua. Nah, sebelum itu dalam proses peliputan berita, TOR itu berfungsi sebagai harus mempertimbangkan berbagai faktor, teman-teman. Berbagai faktor termasuk definisi isu yang relevan dan meriset apa yang terjadi pada sekarang, seperti itu. Nah, adapun beberapa prosedur yang ada di dalam TOR itu ada banyak. Di antaranya adalah topik, kemudian latar masalah, sudut berita, pembagian tulisan narasumber, daftar peninjauan, observasi lapangan, kemudian rancangan grafis, kemudian file dana, dan yang terakhir yaitu deadline. Nah, itu termasuk daripada komponen-komponen juga. Sebelum kita membuat berita, kita harus membuat TOR agar ketika kita ingin meliput sebuah berita, kita mempunyai panduan-panduannya untuk membuat berita tersebut gitu. Nah, selanjutnya daripada prosedur penyusunan berita, di sini kita mempunyai peran bagaimana peran TOR ini untuk menghasilkan berita yang efektif, teman-teman semua. Nah, peran TOR di sini ada beberapa poin seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 kemarin terkait peran-perannya. Itu yang pertama ada menjamin fokus. Menjamin fokus di sini adalah seorang jurnalis itu bisa fokus kepada suatu masalah atau pada suatu peliputan yang sehingga ketika dia ingin meliput berita itu tidak di luar konteks gitu, tidak kemana-mana. Dan adanya peran TOR di sini itu untuk
merelevansikan setelah menjamin fokus dan juga akan merelevansikan atau merelevansi isi daripada berita begitu. Nah, peran yang pada poin yang kedua mengenai peran Tor, yaitu ada meningkatkan akurasi informasi gitu ya. Jadi adanya Tor di sini itu untuk menambahkan kepercayaan audiens, karena adanya Tor di sini yaitu untuk meningkatkan informasi gitu. Jadi adanya peran Tor di sini untuk mendapatkan sumber-sumber informasi yang saya rasa itu menjadi sumber-sumber yang valid dan juga aktual begitu, karena Tor sendiri itu mempunyai panduan-panduan yang nantinya ketika kita ingin meliput berita itu menjadi acuan daripada narasumber tersebut untuk memberikan informasi yang jelas dan informatif gitu. Nah, pada peran Tor selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa komponen di dalam Tor dan juga ada beberapa prosedur dalam Tor. Nah, itu tujuannya yaitu untuk mengefisiensikan waktu dan juga menggunakan sumber daya yang ada. Jadi adanya Tor di sini itu untuk membagikan struktur-struktur untuk mengatur daripada job desk atau tupoksinya dari seorang jurnalis tersebut. Ada yang meliput berita, ada yang mengolah data, dan juga ada yang menyunting dan lain-lain gitu. Nah, yang terakhir pada materi peran Tor gitu, pada poin terakhir yaitu memastikan standar etika dan profesionalisme. Nah, pada poin yang terakhir ini adanya Tor di sini yaitu untuk memastikan kita seorang jurnalis itu memakai etika gitu dalam meliput atau menyunting berita gitu. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya Tor ini adalah dokumen panduan penyusunan atau panduan peliputan gitu. Jadi ketika kita ingin meliput suatu berita, kita itu memakai standar etika dan juga kita memakai keprofesionalisme kita sebagai seorang wartawan atau jurnalis begitu. Itu ada 4 poin ya teman-teman ya terkait peran Tor untuk meningkatkan hasil daripada peliputan kita seperti itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 kemarin terkait membangun liputan berita dan artikel media massa yang terstruktur dan tajam. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Harapan saya untuk kedepannya pada mata kuliah PBA tentu saja seperti yang pernah saya bilang, saya harap saya bisa memahami lebih dalam lagi terkait penulisan berita dan artikel. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah stay terus di channel YouTube saya dan standby di channel YouTube saya terkait materi-materi previewan yang sudah saya jelaskan. Saya Hasan Muslihat dengan NIM 31330015. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.